berapa banyak hari ini Pak? Ya, di pinggir jalan, maaf, di persimpangan jalan, di traffic light, ada orang menadahkan tangan, ya. Sementara kita asik dalam mobil kita dengan aircon, ya, dengan sound system, ya, asik masyuk dengan itu semua. Tak peduli sama orang di luar mobil kita yang terkadang dia ketuk pintu jendela mobil kita menawarkan tisu umpamanya. Apalah salah kita beli Pak? Ya kalaupun di mobil kita ada tisu, tapi yang pasti namanya tisu pasti dibutuhkan Pak. Berapa senang hatinya ketika kita beli tisu harga Rp10.000, Rp15.000, begitu berbahagianya hati mereka. Mungkin bagi kita uang sebegitu tidak berharga, tapi karena kita tidak memiliki sense of care, karena hari ini Pak kita kekurangan sikap peduli pada orang lain, maka akhirnya itu kita abaikan. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kalian. Itu konteks makanan Pak, konteks kehidupan. Oh Pak, itu dia pemalas. Saya kira itu bukan sebuah alibi untuk membenarkan ya sikap kita. Karena yang pasti terkadang dia menjual suatu produk, tapi kita abaikan. Bagaimana Pak kalau yang langsung minta tanpa menjual produk? Berikan. Kenapa? Karena amanat ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Hak siapa? As-sa'il. As-sa'il itu Pak bermakna peminta-minta. Al-Quran menyebutkan bahwasanya ada status sosial masyarakat kita yang menjadi peminta-minta, tapi itu bukan hina, tapi itu bukan sesuatu yang mesti kita cemeh, tapi justru itu adalah kelompok manusia yang mesti kita berikan santunan kepada mereka. Karena apa? Dalam harta kita ada hak mereka yang Allah titipkan. Wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Kepedulian Pak, kata kuncinya ada pada care, sense of care, rasa kepedulian. Dan ingat Pak, rasa kepedulian itu adalah merupakan ciri orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling membacakan ayat-ayat Quran, mengulang satu sama lain dan menyampaikan hadis Nabi kepada yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Ta'ala memberikan untuk mereka sakinah, ketenangan jiwa. Manfaat pertama yang didapat daripada orang yang hadir dalam majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan hati. Hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat sampai bersaf-saf ke arasnya Allah Ta'ala. Bedanya saf manusia dengan saf malaikat, kalau saf malaikat bersaf-safnya memutar Pak, sampai ke atas. Tapi kalau safnya manusia berbaris sampai ke belakang. Malaikat bersaf-saf sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari memohonkan ampun buat kita yang hadir dalam majelis ini. Khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan untuk kita rahmah, kasih dan sayang. Yang keempat kata baginda Rasul, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan membangga-banggakan nama kita dan nama orang tua kita di depan majelisnya para malaikat. Bapak Ibu, kalau empat perkara ini kita yakini dalam-dalam di hati, maka insya Allah tidak akan ada majelis ilmu yang akan terlewat daripada kehadiran kita di sana. Karena setiap hadirnya kita di majelis ilmu, empat keutamaan ini pasti Allah akan berikan pada kita selama niat kita ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mengawali pertemuan ini kita luruskan niat.
Hadirnya kita ke sini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka bi kalimatika haq. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ridhamulah yang aku cari. Tidak ada pamor, tidak ada popularitas, tidak ada nama baik, sanjungan yang amba cari, melainkan hanya ridhamulah ya Allah. Wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka, maka kurniakanlah kepadaku mahabbah, cinta dan kasih sayangmu ya Allah, wa ma'rifatak, dan rasa pengenalan diri kepadamu yang sempurna dalam hatiku ya Allah. Inilah doa yang biasa dibacakan oleh para ulama-ulama sufi sebelum mereka melakukan satu ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu berbahagia, hadis yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah hadis tentang ukuran kesempurnaan iman seseorang. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hamzah Anas bin Malik, kemudian dikumpulkan oleh dua periwayat hadis yang paling utama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari lebih lanjut akan kandungan makna hadis yang akan kita pelajari, maka kami sampaikan sedikit tentang mustalahul hadis. Bahwasanya dalam tingkatan ilmu hadis, kalau hadis itu ditulis dalam 7 kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama terkemuka, maka hadis-hadis itu diyakini kesahihannya baik. Apa kitab hadis itu? Itulah yang dikenal dengan nama Kutubus Sab'ah atau Kutubus Sittah. Kutubus Sab'ah bermakna 6 kitab hadis yang mu'tabar. Kutubus Sittah, Sittatun 6. Kalau Kutubus Sab'ah 7 kitab hadis yang mu'tabar. Siapa penyusun hadis-hadis yang termasuk dalam Kutubus Sittah? Kalau kita urut Bapak Ibu, maka urutannya menjadi BM anti. Ini sengaja saya awali dulu Pak, paling tidak untuk oleh-oleh. Jadi kalau kita besok-besok mempelajari hadis, mendengarkan hadis dibacakan, diriwayatkan oleh 6 pengumpul hadis ini, dipastikan insya Allah hadisnya sahih. BM anti, B-nya Bukhari, M-nya Muslim, A-nya Abu Daud, N-nya Nasai, T-nya Turmudi atau Tirmidzi, sama Turmudi, Tirmidzi. Yang keenam Ibnu Majah, disingkat BM anti, BMANTI. Sekali lagi, B-nya Bukhari, M-nya Muslim, A-nya Abu Daud, N-nya Nasai, T-nya Tirmidzi, I-nya Ibnu Majah. Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang mu'tabar. Kalau yang Kutubus Sab'ah ditambah satu lagi yaitu Ahmad, Rawahu Ahmad, itu termasuk dalam Kutubus Sab'ah, disingkat BM anti Ah. Bapak Ibu, hadis yang akan kita pelajari hari ini adalah hadis yang dikumpulkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari, Muslim ini 2 nama Pak, satu Bukhari, satu Muslim. Imam Muslim adalah murid daripada Imam Bukhari. Kalau kedua-dua imam tersebut atau kedua-dua ulama tersebut menjadi satu, maka sering disebut dengan nama muttafaqun alaih. Jika bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca rawahu muttafaqun alaih, hadis itu disepakati oleh mereka, olehnya, itu berarti hadis itu terdapat dalam kitab Bukhari, terdapat juga dalam kitab Muslim. Terkadang ada rawahu Bukhari saja, ada rawahu Muslim saja, ada rawahu Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu, hadis yang kita pelajari ini rawahu Bukhari Muslim. Sanadnya yang mendengarkan langsung hadis ini disebut sanad. Sanadnya berasal daripada Abi Hamzah Anas bin Malik. Bapak Ibu, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang spesial. Spesialnya adalah karena beliau ini paling lama bersama Nabi SAW.
Dari waktu umur beliau 10 tahun sampai 20 tahun beliau bersama Nabi SAW, dan hari-hari mendengarkan hadis-hadis dibacakan, dan hari-hari beliau mencatat hadis-hadis tersebut dan meriwayatkannya kepada para sahabat. Anas bin Malik ini sejak umur 10 tahun diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khadim itu dimaknai pembantu, ya, membantu dalam semua urusan, ya, mengambilkan air Nabi, ya, mengurus Nabi. Intinya orang tuanya menghantarkan Anas bin Malik kepada Nabi supaya apa? Supaya dididik dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 10 tahun beliau bersama Nabi SAW, dan wajar kalau Anas bin Malik ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah SAW. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersabda baginda Rasul, maka ini disebut dengan nama matan, Pak. Jadi ada sanad, ada matan, ada rawi. Ini paling tidak unsur sebuah hadis. Sanad, sandaran yang mendengar langsung hadis itu dari Nabi. An. Matan, konten, isi hadis. Rawi, orang yang atau ulama yang mengumpulkan hadis itu menjadi satu kitab. Itulah tadi yang kita kenal dengan nama BM Anti. Kalau dia kutubus sitah, BM Antiah kalau kutubus sab'ah. Apa kata baginda Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, maaf, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini pendek Bapak Ibu, tapi panjang maknanya. Hadis ini singkat, ya, tapi dalam kandungannya. Apa kata baginda Rasul? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, di sini disebutkan bukan tidak beriman secara keseluruhan, tapi tak sempurna iman seseorang itu sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi. Ini poinnya, Pak. Sampai dia mencintai saudaranya, sampai dia memiliki rasa sense of care, kepedulian, sampai dia memiliki rasa sense of belong, rasa memiliki, sampai dia memiliki rasa peduli kepada orang lain. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia punya kepedulian kepada dirinya sendiri. Jadi hadis ini, Pak, menjadi sebuah indikator, tolak ukur. Kalau kita egois, maka berarti kita tidak sempurna iman. Karena apa? Tak peduli sama orang lain. Ya. Kita ingin sesuatu ada pada kita, dan kita juga kepingin sesuatu itu ada pada orang lain. Nah, itu sempurna iman, Pak. Tapi kalau sebaliknya, kita kepingin sesuatu yang ada pada orang lain hilang dan pindah pada kita, itu berarti kontradiktifnya, Pak. Dipastikan dia tidak beriman. Apa penyebutan, apa istilah teknis agama untuk kasus yang kedua tadi, Pak? Bagaimana agar apa yang ada pada orang hilang dan bisa pindah pada kita? Hasud namanya, Pak. Dengki, Pak. Maka kalau peduli kepada orang lain ciri orang beriman, maka hasud, dengki, dipastikan dia tidak beriman. Maka ini perlu menjadi sebuah perenungan kita, Pak. Ada tak hasud, dengki di hati kita? Iri di hati kita? Maka kalau peduli kepada orang lain itu menjadi indikator keberimanan, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau kita malah kepingin agar sesuatu yang ada pada orang lain itu hilang dan pindah pada kita, maka dipastikan itu ciri orang tidak beriman. Iman ini, Pak, harapan kita. Iman ini, Pak, sesuatu yang mau kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hasud, dengki, iri selama ini, Pak, kita pertahankan, masih kita pupuk, masih kita biarkan, itu berarti, Pak, kita tidak menginginkan kembali kepada Allah membawa kebaikan.
Sama artinya kita mendambakan supaya nerakalah tempat kembali kita. Karena iman itu Pak hanya karena surga itu Pak hanya tempat orang beriman. Maka orang tak beriman pasti tidak akan masuk ke surga. Ciri orang tidak beriman, hasad, dengki, iri. Sebagai mafhum mukhalafah daripada hadis ini. Berapa banyak Pak di antara kita hari ini kalau nengok kawan senang, ya kita susah. Ya. Kawan naik pangkat, kita demam Pak, Masya Allah. Ya. Kawan dapat jabatan, kita meriang, Masya Allah. Ya. Tetangga Pak beli kulkas baru, kita demam. Tetangga beli mobil baru Pak, kita pun naik mobil ambulan. Ya. Tetangga masuk rumah baru, kita masuk rumah sakit Pak. Kenapa? Karena kita tak bisa menerima ya kelebihan orang lain itu menjadi sesuatu yang harus kita senangi dalam diri kita. Padahal agama mengajarkan apa yang kita senangi harusnya itu kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, ulama mengatakan konteks hadis ini bisa bermakna general, bisa dalam konteks makanan, bisa Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat orang tak makan, kita biarkan, tak beriman. Gitu deh Pak. Kenapa? Ya, kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lihat orang susah di pinggir jalan, hati tak bergeming Pak, tak beriman. Atau paling tidak tak sempurna iman Pak. Faktanya berapa banyak hari ini Pak? Ya, di pinggir jalan, di persimpangan jalan, di traffic light, ada orang menadahkan tangan, ya. Sementara kita asik dalam mobil kita dengan aircon, ya, dengan sound system, ya, asik masyuk dengan itu semua. Tak peduli sama orang di luar mobil kita yang terkadang dia ketuk pintu jendela mobil kita menawarkan tisu umpamanya. Apalah salah kita beli Pak? Ya kalaupun di mobil kita ada tisu, tapi yang pasti namanya tisu pasti dibutuhkan Pak. Berapa senang hatinya ketika kita beli tisu harga Rp10.000, Rp15.000, begitu berbahagianya hati mereka. Mungkin bagi kita uang sebegitu tidak berharga, tapi karena kita tidak memiliki sense of care, karena hari ini Pak kita kekurangan sikap peduli pada orang lain, maka akhirnya itu kita abaikan. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kalian. Itu konteks makanan Pak, konteks kehidupan. Ya. Oh Pak, itu dia pemalas. Saya kira itu bukan sebuah alibi untuk membenarkan ya sikap kita. Karena yang pasti terkadang dia menjual suatu produk, tapi kita abaikan. Bagaimana Pak kalau yang langsung minta tanpa menjual produk? Berikan. Kenapa? Karena amanat ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Hak siapa? As-sa'il. As-sa'il itu Pak bermakna peminta-minta. Al-Quran menyebutkan bahwasanya ada status sosial masyarakat kita yang menjadi peminta-minta, tapi itu bukan hina, tapi itu bukan sesuatu yang mesti kita cemeh, tapi justru itu adalah kelompok manusia yang mesti kita berikan santunan kepada mereka. Karena apa? Dalam harta kita ada hak mereka yang Allah titipkan. Wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Kepedulian Pak, kata kuncinya ada pada care, sense of care, rasa kepedulian. Dan ingat Pak, rasa kepedulian itu adalah merupakan ciri orang beriman. Ya, saya yakin percaya semua yang hadir di sini pasti memiliki rasa kepedulian. Ya. Tapi ada juga Pak, sebagian, ya mungkin berada di kampung seberang sana. Sudahlah dia tak memberi Pak, malah buruk sangka lagi. Ini yang di pinggir-pinggir jalan nggak usah dikasih nih Pak. Ini ada yang mengkoordinir ini, ya kan? Kita kalau kita kasih dia, jadi malah memanjakan dia. Udah nggak usah kasih, nggak usah kasih, nggak usah dikasih, Masya Allah. Sudahlah tak memberi, buruk sangka lagi Pak, Masya Allah.
Itu kan namanya jahil murakkab, kebodohan yang bersangatan namanya, Pak. Sudah, kalaupun kita mungkin tak mau ngasih, sudah, diam itu jauh lebih baik ketimbang udahlah tak mengasih, kita bangun opini seakan-akan mereka itu orang-orang yang pemalas ataupun masyarakat kelas rendah dan seterusnya. Itu konteks makanan, Pak. Ya. Bagi sama orang. Ya. Makanya dalam ayat Allah katakan, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Pendusta agama, maka konteksnya orang tidak beriman. Siapa itu pendusta agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu orang yang tak peduli kepada anak yatim dan tak mau memberi makan orang miskin. Persis sama, Pak. La yu'minu ahadukum. Tak sempurna iman kalian kalau ada yang lapar tapi kalian tidak mempedulikannya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tak mau kelaparan, Pak, tapi kenapa kita biarkan orang lapar? Kita tak mau susah, Pak, tapi kenapa kita biarkan orang susah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika sikap itu mewujud, maka itu pertanda indikator iman kita rusak. Yang kedua, konteks hadis ini, Pak, kepada amalan. Amalan. Kalau hari ini, Pak, kita berpeluh-peluh, bersusah payah dari rumah Bapak jauh-jauh ke sana hadir ke masjid ini untuk dapat menikmati sholat berjamaah, dan itu panggilan iman yang ada pada hati Bapak-bapak sekalian. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara kita yang hadir ke masjid? Berapa banyak, Pak, hari ini, ya, saudara kita yang azan berkumandang masih berada di, ya, rumah-rumah makan, masih berada di pinggir-pinggir jalan, masih berada di tempat-tempat hiburan, ya. Dia belum sampai ke masjid ini, Pak. Kita pengen mendambakan supaya kita masuk surga, hingga kita bersusah payah sampai ke masjid ini. Maka ukuran iman kita, kita juga harus melakukan perkara yang sama, sampaikan kepada mereka bahwa kalian juga harus masuk surga. Caranya, kalian juga harus sampai ke masjid ini. Untuk apa? Sama-sama kita berjamaah. Pertanyaannya, sudahkah itu kita lakukan, Pak? Apa yang mulia? Kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, surat yang kita biasa baca sebelum tidur. Ada dua surat yang Nabi anjurkan untuk kita baca sebelum kita memejamkan mata, surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Dan dua surat itu kata Nabi akan menjadi peneman kita dalam kubur nantinya. Maka kita niat, Pak, insya Allah mudah-mudahan sebelum tidur pastikan kita baca dua surat itu insya Allah. Di dalam surah Al-Mulk, Pak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika nanti ada orang-orang yang berdosa dimasukkan ke neraka, bertubi-tubi, berbondong-bondong, maka malaikat tanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Apakah dulu enggak ada orang yang datang memberi kamu peringatan sehingga kau akhirnya terpaksa harus masuk ke neraka berbondong-bondong seperti ini? Kalau mereka menjawab enggak ada, ya Allah, nggak ada orang yang mengingatkan saya, nggak ada orang yang mengajak saya. Saya tampak tetangga saya lewat depan rumah ke masjid, saya tengok orang-orang pada ke masjid lewat depan rumah saya, tapi tak ada satupun mempelawar, tak ada satupun mempelawar. Maka dikatakan ulama, orang-orang yang sezaman dengan dia, yang soleh, yang taat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban. Kenapa kalian tidak mengajak mereka untuk sama-sama amalkan agama? Persoalan, Pak. Apa yang mulia dirahmati Allah SWT? Ya. Itu konteks amalan. Berikut, Pak, dalam konteks kemaksiatan yang ketiga sama. Jadi kalau ada hari ini orang yang di depan mata kita melakukan kemaksiatan, kita biarkan saja, maka sama, la yu'minu ahadukum. Kenapa? Kita takut ke neraka, kita tak kuat masuk ke neraka, sehingga kita menghindar diri daripada kemaksiatan. Sementara saudara kita sesama umat Islam, kita lihat dia melakukan kemaksiatan di depan mata kita, kita biarkan. La yu'minu ahadukum. Tak sempurna iman kita, Pak. Masya Allah. Maka Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman.
Kalau kau tengok ada orang buat kemungkaran, sementara kau takut melakukan kemungkaran itu, tak ingin masuk diazab oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke neraka, hingga kau menghindarinya, sementara kau lihat tetanggamu, saudaramu melakukan perkara yang sama, kau diamkan, maka perintah Nabi, falyughayyirhu, kau masih cegah, kau masih rubah. Ketika kau cegah, maka kau berarti amalkan hadis ini, sehingga Allah tak hukum kamu sebagai orang tak beriman. Tapi kalau kau biarkan, maka Allah menghukum kamu, la yu'minu ahadukum. Ini Pak persoalannya. Makanya hadis ini dikatakan singkat, tapi dalam pemaknaannya mengukur keimanan kita hari ini. Sudahkah kita punya kepedulian kepada orang lain? Oh, kita nggak bicara konteksnya global, kita perkecil Pak, konteksnya kantor kita. Sudahkah ketika adzan berkumandang seluruh orang-orang yang ada di kantor kita berbondong-bondong ke masjid? Kan itu dia Pak. Ataukah mana lebih banyak berbondong ke masjidkah di waktu zuhur atau berbondong ke kantin Pak? Sehingga terkadang dan asik ma'asyuk di kantin, zuhur pun mereka tinggalkan. Oh, itu kan urusan masing-masing Pak. Oh tidak, Bapak Adri, disinilah rusaknya kita hari ini. Pemikiran kita, mindset kita dirusak untuk perkara amal nafsi-nafsi. Itu keliru Bapak, keliru. Nafsi-nafsi itu nanti di alam kubur baru nafsi-nafsi. Kalau di alam dunia, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kau harus ingat beringat perkara kebaikan, kau harus ingat beringat perkara kesabaran. Itu di dunia. Tidak bisa nafsi-nafsi Pak. Jelas Allah katakan kau akan rugi. Innal insana lafi khus. Ya, semua manusia rugi. Kapan yang kita tak rugi? Kalau kita berada pada 4 kategori. Beriman masih rugi, wa amilus sholihat masih rugi, wa tawassaw bil haq masih rugi, wa tawassaw bis sabr baru tak rugi. Innal insana lafi khusrin illa, kecuali dia lakukan perkara. Bapak Ibu, ketika kita biarkan orang buat kemaksiatan di depan mata kita, tidak ada niat untuk mencegahnya, maka kita tidak beriman dan kita termasuk orang rugi, kata Allah Ta'ala. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati, kalau kau tak sanggup, kau tak punya kuasa. Kuasa Pak, kategori pertama, rubah dengan kuasa. Bukan tangan Pak, bukan ditumbuk dia Pak, bukan. Dengan kuasa. Maka Islam membolehkan Pak, kita pegang kuasa. Islam membolehkan kita menjabat, tapi ingat niatan kita menjabat untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjabat supaya memperkaya diri sendiri. Itu tak beriman juga lagi Pak. Orang dipaksa, dimiskinkan asalkan saya senang, tak beriman Pak. Kenapa? Tak peduli kepada orang lain. Tapi kalau niatan dia menjabat supaya apa? Dia bisa buat aturan. Orang tak sholat wajib sholat ke masjid, perempuan wajib tutup aurat, istri-istri wajib patuh sama suami, anak-anak wajib didik agama. Dia buat aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Allah, maka jabatannya mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan jabatan itu dia menyimpang, maka Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kafir, zalim, fasik. 3 ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-44, 45, 47 yang menyatakan pemimpin, orang yang punya kekuasaan tapi tidak menerapkan hukum-hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka dia dikategori kafir, fasik, zalim. Ngeri-ngeri itu Pak. Kafir, Masya Allah. Fasik, dosa besar. Zalim, Masya Allah. Maka kita doakanlah Pak, mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita nanti ini termasuk orang-orang yang peduli sama agama ini Pak. Ya. Sehingga semua aturan yang dilakukannya harus disesuaikan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak punya kuasa, fa illam yastati fa bilisani, dia rubah dengan lisan. Ya, bukan mesti ceramah Pak, bukan. Ya, ketemu kawan-kawan di kedai kopi, kan kedai kopi itu media yang paling efektif untuk dakwah. Oh kami Pak tak biasa ngumpul di kedai kopi Pak, tak bisa dakwah. Siapa bilang? Di kedai kopi itu sasaran dakwah semua itu.
ya kan? Ngumpul kedai kopi, sampaikan kalam-kalam dakwah. Ingatkan untuk supaya terhindar daripada kemaksiatan. Kalau itu pun tak mampu kamu lakukan, fabiqalbih, dengan hati, doa, nangis di waktu malam, bangun di waktu malam, ya Allah, begitu nampak kemaksiatan depan mata kami, ya Allah, orang berbondong-bondong tak sholat, ya Allah, orang berbondong-bondong buka aurat, ya Allah, istri-istri mendurhakai suami, ya Allah, para istri-istri mulai selingkuh, ya Allah, dan segala macam doa-doa kemaksiatan terpandang, minta kepada Allah, ya Allah, rubah suasana ini, ya Allah. Itu berarti sudah mencegah dengan yang ketiga, Pak, dengan hati. Walaupun Nabi katakan wadzalika adhaful iman, itu iman yang paling rendah, tapi masih ada indikator iman di hatinya. Tapi kalau itu pun dia tak lakukan, masa bodoh lah. Orang mau taat lantak dialah, mau sholat ya sholat, enggak ya sholat, itu urusan masing-masing. Maka Nabi katakan la yu'minu ahadukum. Bapak Ibu yang berbahagia, itu mungkin kandungan makna yang terdapat dalam hadis yang kita pelajari pada hari ini, ya. Kesimpulannya, hadis ini mengingatkan pada kita, pedulilah kepada orang lain, terutama dalam hal-hal, ya, sosial kemasyarakatan, ya, ketaatan dan kemaksiatan. Hindarkan orang-orang berbuat maksiat, itu tanda kita beriman. Ajak orang berbuat taat, itu tanda kita beriman. Peduli membagi harta yang kita miliki kepada orang susah, itu tanda kita beriman. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung, kiranya Allah jualah yang memaafkan kita semua. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan untuk kita mungkin bisa berdiskusi dan berdialog untuk memecahkan problematika bagaimana cara kita supaya umat ini bisa sama-sama masuk dalam surganya Allah, terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Satu Ustaz yang perlu kami sampaikan. Bagaimana sikap kita terhadap sekeliling kita yang ada simbol-simbol jahiliyah seperti patok kuda, patok bajang, patok seribu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemaksiatan yang paling besar itu syirik, Pak. Jadi kalau tadi kita membahas bahwasanya bentuk kepedulian yang mesti ditanamkan, kepedulian dari segi materi, kepedulian ketaatan, kepedulian kepada kemaksiatan, maka kemaksiatan yang paling besar itu adalah pertama meninggalkan sholat, yang kedua kesyirikan. Maksiat yang paling besar pertama meninggalkan sholat. Maka saya katakan tadi, Pak, kalau banyak orang yang tak sholat, maka berarti kita telah merapuhkan sendi-sendi agama di kota kita ini, sehingga suatu ketika nanti agama ini akan roboh. Kita tak perlu heran. Kenapa? Orang yang merobohkannya kita biarkan. Kemaksiatan besar meninggalkan sholat. Kemaksiatan yang kedua, Pak, syirik. Di zaman Nabi Ibrahim AS sudah diajarkan pada kita, Pak, bagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan bentuk-bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung dibersihkan. Di zaman Nabi SAW pun sedemikian. 360 berhala-berhala digantung di sekitar Ka'bah, itu semua oleh Nabi SAW dibersihkan. Walaupun tindakannya tidak sefrontal Nabi Ibrahim, dipecahkan, tapi di zaman Muhammad agak lebih smooth, agak lebih santun dia, tapi targetnya jelas. Bahwa Nabi mengatakan sembahlah Allah, tinggalkan penyembahan kepada berhala-berhala. Kepala Nabi waktu itu, Pak, kepala daerah. Ya, Nabi Muhammad ketika di Madinah itu jabatannya dua, Pak. Pemuka agama dan kepala negara. Lihat, Pak, bagaimana kebijakan Nabi dalam kapasitas sebagai kepala negara di Madinah. Bersihkan Makkah daripada berhala. Begitu, Pak. Jadi hari ini kalau pemimpin kita masih mengatakan bangun budaya dengan patung-patung, ini bertentangan, Pak, dengan prinsip agama, Pak. Masya Allah. Tidak bisa itu, Pak. Oh, ini persoalannya, Pak, adalah persoalan budaya, betul, ya kan? Tapi kita boleh
boleh tata sedemikian rupa supaya apa? Supaya itu tidak menjadi objek wisata yang orang-orang muslim pula yang ramai-ramai berbondong-bondong ke sana. Bapak sekalian, buat kita hari ini berhenti Pak daripada berwisata ke tempat-tempat maksiat. Maksiat mana Pak? Kesyirikan. Berhenti Pak. Maksiat bukan sekedar zina, maksiat bukan sekedar khamar, tapi maksiat juga kemusyrikan. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik Pak. Itu mungkin Pak. Maka kita mesti menyampaikan, kalau boleh Pak, saya sudah berkali-kali, kita kalau boleh Pak buat kontrak politik lah, buat semacam ya kesepakatan politik dengan siapapun yang mau menjadi pemimpin di negeri ini Pak, di negeri gurindam, negeri bertuah, negeri Melayu yang notabene-nya adalah agama. Mesti kita orang Melayu nih Pak, umat Islam ini buat kesepakatan politik, kontrak politik. Kalau you mau kami dukung, maka you mesti buat ABCD gitu loh Pak. Kalau tidak, sepakat kita Pak, kami akan berlepas diri daripada memilih Anda. Karena apa? Anda kami angkat kalau hanya untuk mengundang murkanya Allah, untuk apa? Kita berdosa juga Pak. Kita pilih orang yang akhirnya kebijakan dia mengundang murkanya Allah. Berarti kita punya andil untuk memudahkan dia untuk mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selektif Pak. Paling tidak kita buat MOU, paling tidak kita pernah berdiskusi. Kalau Bapak mau saya pilih, bisa tak Bapak buat ABCD begini? Oh berat Pak, yaudah kalau berat saya golput. Begitu Pak. Karena golput juga sebuah pilihan Pak. Golput sebuah pilihan. Bukan saya kampanyekan golput. Ya kalau kita tidak bisa membuat kesepakatan, kalau si orang yang mau kita lantik tak bisa membuat perjanjian, bagaimana mungkin kita mau dukung Pak? Gitu mungkin Pak ya. Maka kita berharap agar supaya ya kan ini tahun-tahun politik ini Pak. Ya kita diharapkan pada pilihan. Ya maka paling tidak kita mau Pak 5 tahun ke depan daerah kita ini dipimpin oleh orang yang punya komitmen keagamaan. Bukan sekedar tampilan keagamaan Pak, tapi komitmen keagamaan. Kalau tampilan keagamaan itu casing Pak, semua kita bisa bermain peran, ya modal peci, modal sarung, ya bisa Pak, gampang aja tuh Pak. Tapi yang dibutuhkan oleh kita hari ini adalah bagaimana komitmen keagamaan dia pegang. Iya tidak, jangan iya tidak Pak. Saya kira begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab, masyaallah. Iya Bang. Izin, akadnya pinjam meminjam, sewa menyewa. Sewa menyewa. Oke, akad sewa menyewa selama 3 tahun, perpanjang, tetap dibayar sewanya. Walaupun dengan mansur. Walaupun dengan mansur, tapi dibayar kan? Oke. Pengangsuran itu sudah dituangkan dalam akad perjanjian. Oke, 4 tahun. Tahun kelima diperpanjang. Oke. Tadi panjang. Terus mereka bertahan. Oke. Oh, baik. Itulah Pak, dalam Islam setiap sesuatu itu mesti dilakukan perjanjian Pak ya. Ya. Dan itulah akad namanya. Dan akad itu mesti tertuang Pak. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini bisa kita lihat Pak dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke terakhir tuh Pak, ayat 220 berapa itu yang terakhir. Itu satu halaman persis mengatur tata cara muamalat. Ini muamalat Pak, ya. Bahwa yang namanya perjanjian sewa menyewa, ya, pinjam minjam segala macam itu mesti tertuang dalam akad yang jelas. Nah, kalau akad itu disepakati Pak, maka menjadi barokah. Tapi kalau akad itu diselisihi, maka menjadi laknat. Kalau akadnya memang ditetapkan sampai 4 tahun, maka mau tidak mau si peminjam mesti berangkat. Nah, kalaulah mungkin kita dipaksa, quote and quote, ini supaya peduli, kami akan berbuat untuk masyarakat umat. Tapi itu lain Bapak, ya. Karena yang namanya muamalah harus berdasarkan perjanjian dan kesepakatan. Justru peduli kita memberikan ke dia itu betul peduli. Mungkin dengan memberikan harga yang agak miring itu peduli. Nah, tapi aturan sampai 4 tahun itu sesuatu yang mesti disepakati dan dipatuhi. Itu mungkin Pak ya. Jadi segala sesuatu mesti sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.
Cintanya saya. Iya, Pak. Kalau udah 4 tahun kami berhenti, kan kami tidak termasuk menzalim. Tidak. Iya. Oke, makasih. Iya. Karena Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Itu mungkin pengajian kita pada hari ini. Intinya, mari kita perbesar kepedulian kita, karena itulah tanda keberimanan kita di mata Allah SWT. Akhirul kalam, kita tutup lantas bighfarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.